Keputusan nomor 3 KONI Riau Rakerprov 7/2024 tentang penerimaan pengesahan Pemprov Indonesia bela diri campuran amatir mixed martial art IPCA MMA Provinsi Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau. Rapat kerja Provinsi Rakerprov KONI Provinsi Riau tahun 2024 menimbang pre-memori, mengingat pre-memori memperhatikan surat permohonan dari Pemprov Riau nomor 019/IBCA MMA Riau /7 Romawi 2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal permohonan menjadi anggota KONI Provinsi Riau. Memperhatikan diskusi pembahasan yang berkembang dalam rapat Komisi A menyatakan bahwa Indonesia bela diri campuran amatir mixed martial art IBCA MMA Provinsi Riau kelengkapan administrasi lengkap dan mendapat persetujuan dalam rapat Komisi A untuk menjadi anggota KONI Provinsi Riau tahun 2024. Usulan persetujuan dari Komisi A menyatakan bahwa di bawah rapat pleno rapat anggota KONI Provinsi Riau tahun 2024 pada tanggal 25-26 Juli 2024 memutuskan menetapkan pertama, menerima mensahkan Pemprov Indonesia bela diri campuran amatir mixed martial art IBCA MMA Provinsi Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau terhitung sejak 26 Juli tahun 2024. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada pengurus KONI Provinsi Riau dan anggota KONI Provinsi Riau untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2024, rapat kerja Provinsi Riau tahun 2024. Pimpinan sidang Ketua Khairul Fahmi, Sekretaris Edi Satria, Wakil Ketua Ahmad Ismail, Wakil Ketua M. Yunus, Wakil Ketua Ariel Akbar ditandatangani. Keputusan KONI nomor 4 KONI Riau Rakerprov /7 Romawi 2024 tentang penerimaan pengesahan Pemprov Persatuan Olahraga Tekbol seluruh Indonesia (POTSI) Provinsi Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau. Menimbang pre-memori, mengingat pre-memori, memperhatikan pre-memori, memutuskan menerima dan mensahkan Pemprov Tekbol POTSI Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau terhitung sejak 26 Juli tahun 2024 dengan catatan status keanggotaan luar biasa mengikuti status PB Tekbol yang dikeluarkan oleh KONI Pusat. Ini yang disampaikan Pak Fahmi tadi. Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada pengurus KONI Provinsi Riau dan anggota KONI Provinsi Riau untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keputusan ini berlaku sejak akan ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kekeliruan dalam keputusan ini dinyatakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pimpinan sidang, sekretaris, wakil ketua ditandatangani. 4. Nomor KONI Riau Rakerprov 7/2024 tentang penerimaan pengesahan Pemprov Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau. Menimbang pre-memori, mengingat pre-memori, memperhatikan pre-memori, surat permohonan dari Federasi Triathlon Indonesia FTI Provinsi Riau nomor
022 FTI Riau 7 2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal permohonan pendaftaran organisasi. Diskusi pembahasan berkembang dalam rapat Komisi A menyatakan Federasi Triathlon Indonesia kelengkapan administrasi lengkap mendapat persetujuan dari rapat komisi untuk menjadi anggota KONI Provinsi Riau. Memutuskan, menetapkan, pertama, menerima, mensahkan Pemprov Federasi Triathlon Indonesia FTI Provinsi Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau terhitung sejak 26 Juli tahun 2024. Nggak ada tepuk tangan itu tidak ada. Menyampaikan keputusan ini kepada pengurus KONI Provinsi Riau dan anggota KONI Provinsi Riau untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diperbaiki. Ketua, sekretaris, wakil ketua ditandatangani. Keputusan nomor 5 KONI Riau Rangkap Prov _7 Romawi 2024. Ini aplausnya maunya luar biasa nih, karena dinamikanya tadi luar biasa. Tentang penerimaan pengesahan Pemprov Indonesia Football Association IWBA Provinsi Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau. Menimbang prememori, mengingat prememori, memperhatikan surat permohonan dari Pemprov Indonesia Football Association IWBA Provinsi Riau nomor 02 IWBA R 2 2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal permohonan bergabung menjadi cabur anggota KONI Riau. Diskusi pembahasan yang berkembang dalam rapat Komisi A menyatakan bahwa Pemprov Indonesia Football Association IWBA Provinsi Riau diserahkan kepada forum untuk memutuskan status keanggotaan untuk menjadi anggota KONI Provinsi Riau tahun 2024. Usulan persetujuan dari Komisi A menyatakan dibawa ke rapat pleno anggota KONI Provinsi Riau pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2024. Memutuskan, menetapkan, pertama, menerima, mensahkan Pemprov Indonesia Football Association IWBA Provinsi Riau menjadi anggota KONI Provinsi Riau terhitung sejak 26 Juli tahun 2024. Menyampaikan keputusan ini kepada pengurus KONI Provinsi Riau dan anggota KONI Provinsi Riau untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketua, sekretaris, wakil ketua ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, terima kasih Pak Aryo yang telah membacakan keputusan hasil raker KONI Provinsi Riau. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berdasarkan rundown berikut adalah penyerahan bendera Pataka. Tetapi sebelum proses penyerahan bendera Pataka, kami yakin dan percaya tidak semua kita paham dengan saudara-saudara kita yang baru ini. Kita beri kesempatan kepada cabur-cabur baru ini nanti untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan caburnya kepada kita yang hadir di forum ini. Kami persilakan kepada cabur tekbol. Silakan Ketua Umum Tekbol atau pengurus untuk maju. Kalau ada slide silakan tampilkan slide-nya karena mungkin rekan-rekan masih penasaran seperti apa saudara baru kita ini anggota KONI Provinsi Riau. Oh ya, ketuanya Pak Aminullah.
Ya, maksimum 5 menit ya Pak Amin, bisa ya? Maksimum 5 menit, kami persilakan. Oke, silakan Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kami dari pengurus Tekpol, Pemprov ingin menyajikan olahraga yang kami bina hari ini. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekpol seluruh Indonesia tadi sudah dinyatakan, insya Allah minggu depan sudah bisa beraktivitas dengan sahnya kami. Profil singkatnya ini nanti dengan bangga kami mau sampaikan, Tekpol ini adalah gabungan olahraga ya, tenis meja, ya, bola kaki dan juga takraw. Dan ini dari Hongaria Bapak Ibu, ya, langsung olahraga ini sebenarnya sudah digandrungi sudah beberapa tahun yang lalu, diciptakan. Ini Bapak Ibu bisa baca, sudah sejak tahun 2018. Ya, olahraga ini sudah diolimpiadikan sampai beberapa kali. Nah, mungkin sekilas videonya saja langsung kami paparkan Bapak Ibu olahraganya. Silakan Pak. Ya. Baik, sambil menjelaskan. Ya, itu Pak. Oke. Terima kasih. Untuk Tekpol sendiri ini ditemukan di Hongaria, itu ada foldernya. Sudah diperkirakan 5.000 pemain di lebih dari 150 negara. Dalam angka-angka ini cukup bisa kita lihat beranggotakan 141 federasi nasional. Jadi ini olahraga dunia yang memang sudah populer di luar sana. Nah, kita ingin mempopulerkan juga di Indonesia dan di Riau tentunya. Ini tentu butuh dukungan bersama. Tercatat lebih dari 2.000 klub di seluruh dunia, ya, dalam angka. Statusnya juga sudah bisa dilihat di situ. Kita bisa lihat langsung nanti di beberapa sumber informasi di resminya, website resminya. Next, Pak. Nah, kepengurusan Tekpol yang di Provinsi Riau ini nanti akan mensosialisasikan ada beberapa visi-visi kami. Next, Pak. Mewujudkan cabang olahraga Tekpol Indonesia khususnya wilayah Riau semakin dikenal dan berprestasi dunia internasional serta mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Sementara misi kami ada beberapa poin. Next, Pak. Kita bagi menjadi 5 poin penting: memperkenalkan, kemudian tata kelola, mengembangkan, meningkatkan kerjasama. Nah, kami sudah melakukan perkenalan ke masyarakat. Yang pertama sekali ke sekolah-sekolah, kemudian juga event Car Free Day kita sudah melaksanakan event kemarin, dan minggu ini juga kami akan lakukan juga, ya, memperkenalkan ke masyarakat agar lebih kenal, lebih dekat dan suka dengan olahraga ini. Kemudian tata kelola, kita sudah ada sekretariat resmi sesuai dengan syarat-syarat dari KONI. Kami sudah melengkapi sekretariat, dan mejanya unik. Ini mejanya langsung didatangkan dari Hongaria, ya, kita dapat support, ya. Kemudian kita juga dalam waktu dekat akan buat kunjungan-kunjungan ke kampus-kampus. Jadi program ini memang untuk kaula muda. Dari tampilannya tadi cukup memukau, dan prestasi ini saya rasa semakin digandrungi. Next. Dari profil pengurus ini ada Bapak Muhammad Abdullah sebagai Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pak Yusra, Wakil Ketua Umum juga Pak Hatta.
ada sekretaris Pak El Yusril dan bendahara Pak Anderson. Ya, beberapa pengurus sudah dilengkapi. Next Pak. Ya, kami sebagai Pemprov itu sudah melengkapi dan rutin melakukan aktivitas, diskusi, dan siap untuk memajukan Porsi Riau. Ya, sekilas next. Pengurus cabang sudah didukung oleh KONI cabang, ya, beberapa daerah kita sudah berkoordinasi dan mendapat dukungan dari 9. Next. Nah, ini event yang dalam waktu dekat kita akan coba eksibisi hari Minggu di area Car Free Day. Ya, ini kita sudah siapkan flyer, kita sudah buatkan grup juga bagi trackers pecinta paintball. Next Pak. Nah, ini event-event dunia, itu Olimpiade dan seterusnya. Salah satu duta Porsi paintball itu Ronaldinho. Pasti yang pecinta sepak bola pasti tahu. Next. Ini dukungan dari pusat, dari PP Porsi. Nah, kemarin kami sudah adakan juga. Next Pak. Nah, ini event-event yang kita sudah selenggarakan di area Car Free Day. Ya, kalau Bapak Ibu besok ya hari Minggu ada waktu, silakan nanti kunjungi area kami untuk perkenalan dan eksibisi. Terakhir ini juga sudah beberapa kali kita buat event dan di media juga sudah diikut, media lokal tentunya, dan beberapa harian pos ya. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih, cukup singkat waktunya. Tidak berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu untuk Porsi Paintball. Mungkin dulunya depan aja Pak. Nanti kita ada penyerahan petaka. Silakan di perwakilan di depan. Berikutnya kita beri kesempatan kepada triathlon. Triathlon ada? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang telah memberikan kami kesempatan. Izinkan kami memperkenalkan cabang olahraga triathlon, di mana triathlon ini sudah melaksanakan beberapa event, terutama baik Asian Games, SEA Games, dan Olimpiade. Dan triathlon ini masuk ke olahraga performance endurance. Triathlon gabungan dari 3 disiplin, yaitu renang, lari, dan bersepeda, di mana masing-masing mempunyai kompetensi yang berbeda dan dirangkum menjadi satu kesatuan, di mana butuh kombinasi dan modifikasi dalam mengikuti event-event yang ditentukan oleh pengurus pusat maupun penyelenggaraan resmi maupun tidak resmi. Sejarah triathlon berasal dari Perancis, dan di Indonesia triathlon ini berdiri pada tahun 2006, di mana yang pelopor di Indonesia yaitu Pak Marsukar dan Syahrial Usman selaku Gubernur Sumatera Selatan saat itu, serta mendeklarasikan Federasi Triathlon Indonesia dan sempat menjabat sebagai Presiden Trilomba Indonesia. Jenis perlombaan untuk PON nanti yang pertama adalah triathlon standar distance putra dan putri, 2 triathlon sprint distance putra dan putri, yang ketiga aquathlon sprint distance, dan yang keempat duathlon sprint distance. Di sini bisa dijelaskan poin pertama, poin kedua yaitu sama-sama menggunakan media sepeda, lari dan berenang dengan ukuran jarak yang berbeda. Untuk poin ketiga aquathlon yaitu gabungan antara renang dan lari. Untuk poin keempat duathlon gabungan antara lari dan bersepeda. Penerimaan surat mandat. Next. Rapat pembentukan, penerbitan SK, pelantikan, mengikuti
babak kualifikasi PON yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, di mana kita mengirimkan 3 orang atlet, 2 putra dan 1 putri, dan alhamdulillah 2 orang atlet kita lolos masuk kuota PON, dan 1 orang atlet kita yang dari aquathlon dititip di Kejurnas untuk persiapan jangka panjang dari pengurus pusat triathlon Indonesia. Dan insya Allah untuk PON besok kami bertekad dan bersemangat untuk dapat menorehkan tinta emas bersama teman-teman cabur yang lain untuk mengukir kejayaan nama Riau di Aceh dan Sumatera Utara. Mohon doanya. Sudah terbentuk 7 pecah yang sudah disampaikan. Terima kasih. Izin bisa minta diputar videonya. Kegiatan ini dilaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali ke channel Iqman Putra, berbincang seputar swim, bike, and run triathlon. Berikut ini adalah liputan dari event nasional Belitung Triathlon 2022 diselenggarakan oleh Indonesia Triathlon Series, berlokasi di Sheraton Resort Tanjung Mindah, Sijuk, Belitung. Lomba ini terdiri dari 2 distance, yaitu standar distance meliputi 1.500 meter swim, 40 km bike, dan 10 km run. Dan sprint distance 750 meter swim, 20 km bike, dan 5 km run. Acara ini diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno beserta atlet nasional dan internasional. Selamat menyaksikan guys. Sportivitas dan sukses untuk kita semua. Race well, race strong, and finish strong. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin bisa disingkat Pak. Oke, terima kasih. Itu sedikit penampilan terkait triathlon distance. Dan kami bisa informasikan di sini kita juga telah melaksanakan dan berkolaborasi dengan Korem 031 Wiralima pada tanggal 8 Oktober 2023 dalam rangka HUT TNI dan juga sekaligus Triathlon Open yang dimana diikuti oleh 300 peserta berbagai dari daerah. Dan di sini bisa kami sampaikan kekhawatiran dari teman-teman tadi, atlet renang saja susah dibina, atlet sepeda, atlet atletik. Di sini kita nggak perlu membina, tapi kita butuh berkolaborasi. Dan untuk diketahui bersama, atlet kita saat ini adalah masih berumur 18 tahun, yang masih bersekolah di SMA Olahraga, dan yang untuk putri berumur 19 tahun yang sekarang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Jawa Barat. Jadi pada intinya kita selalu insan olahraga, tidak ada kata tak mungkin selagi kita mau berusaha, dan kita akan jaya selagi kita mau berkorban demi olahraga kedepannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Baik, terima kasih pengurus triathlon Provinsi Riau. Sekali lagi kita beri aplaus. Baik, berikutnya kita beri kesempatan kepada Indonesia bela diri campuran amatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari keluarga besar Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Art akan memperkenalkan berupa slide dan video. Yang pertama kami akan memaparkan profil Pengprov IBCMM Riau. Latar belakang slide. Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Art berdiri pada tanggal 9 Maret tahun 2021 dengan akte notaris nomor 38 tanggal 27 November 2021 yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Sejak didirikan hingga saat ini sudah memiliki 34 pengurus provinsi atau Pengprov. Masuk menjadi keanggotaan KONI pusat pada tanggal 14 Juli tahun 2023. Ketua umumnya adalah Bapak Masda Imade Susila Adnana. Badan internasional kita adalah IMA, yaitu International Mixed Martial Art Federation. Kemudian Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Art juga bekerja sama dengan KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia, yang merupakan organisasi bela diri profesional Mixed Martial Art yang ada di Indonesia. Pengprov IBCMM Riau sudah terbentuk kepengurusan sesuai dengan SK nomor 015 tahun 2023 dengan masa bakti 2023 sampai 2027, dan sudah terbentuk kepengurusan di 8 kabupaten kota, dan ada diantaranya adalah Pemkot Pekanbaru, Pemkot Dumai, Pemkap Siak, Pemkap Rohim, Pemkap Pelalawan, Pemkap Bengkalis, Pemkap Meranti, dan Pemkap Wansing. Kabupaten yang akan menyusul terbentuknya kepengurusan diantaranya adalah Kabupaten Rohim, Ibu, dan juga Idil. Visi misi kita, visinya adalah melahirkan atlet yang memang amatir Riau yang berkualitas dan memiliki semangat pemberani untuk menang dengan cara terhormat di tingkat nasional dan internasional. Ada beberapa misi kita, yaitu mengembangkan berbagai kemampuan atlet, pelatih dan wasit juri di bidang mixed martial art, melaksanakan bidang pelatihan olahraga MMA untuk pengembangan ilmu mixed martial art tersebut. Kemudian mengembangkan organisasi IBCMM sampai ke seluruh pelosok kabupaten atau kota yang ada di Riau. Kemudian melaksanakan pembinaan atlet
mixed martial art amatir sejak usia dini, melaksanakan kejuaraan mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan nasional, menghimpun sponsorship untuk mendukung semua kegiatan pembinaan olahraga IBCA MMA. Next, komitmen kita sebagai komitmen lebih lanjut IBCA Provinsi Riau dengan serius mengadakan pelatihan dan meningkatkan standarisasi pelatih dan wasit juri. IBCA MMA Provinsi Riau juga akan membangun pusat pelatihan MMA amatir dengan fasilitas terbaik. IBCA MMA Provinsi Riau mempersiapkan jenjang karir bagi atlet dari kelas amatir ke pro atau ke profesional. Berikut kami paparkan hasil program kerja pada tahun 2023. Di antaranya mengikuti pelataran wasit dan juri nasional dan internasional yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan November. Mengikuti rapat kerja nasional pengurus pusat IBCA MMA di Jakarta pada tanggal 12 November 2023. Mengikuti kejuaraan nasional IBCA MMA tanggal 28 sampai tanggal 30 November 2023 di Jakarta Timur dengan memperoleh 3 medali emas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Kita juga sudah mengadakan Rakerprof Pemprov IBCA MMA Riau sesuai dengan amanat ADART IBCA MMA. Kita laksanakan di Dumai pada tanggal 2 Maret tahun 2024. Program kerja kejuaraan tahun 2024 diantaranya mengikuti eksibisi PON Aceh Sumut tanggal 16 sampai tanggal 20 September 2024 dengan mengikuti 15 kelas pertandingan dan saat ini sedang mengadakan training center mandiri pada camp-camp binaan IBCA MMA Riau. Asal atlet kita tersebut berdasarkan hasil selekda yang telah kita lakukan, yaitu dari Kota Pekanbaru, dari Kota Dumai, Kabupaten Siak, Pelalawan, Meranti, dan Bengkalis. Jadi semua atlet dari 8 kabupaten kota yang ada telah kita lakukan selekda dan hasilnya adalah dari beberapa kota kabupaten yang tersebut di atas tadi. Kemudian mengirimkan utusan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi wasit juri nasional di Medan sebelum dilakukan acara eksibisi PON. Mempersiapkan wasit juri yang akan ditugaskan sesuai permintaan pengurus pusat IBCA MMA pada eksibisi PON Aceh Sumut 2024. Jadi kita dari Riau diminta untuk mengirimkan juga wasit jurinya. Mengadakan open turnamen IBCA MMA Riau pada bulan Desember. Jadi Pemprov IBCA mohon dukungan dari teman-teman semua. Mungkin kita akan dan harus mengadakan open turnamen pada bulan Desember sesuai dengan permintaan pengurus pusat IBCA MMA. Program kerja kita mungkin disingkat saja Pak. Disingkat saja Pak. baik. Yang penting saja Pak. Kalau disingkat sudah selesai Pak. Videonya. Boleh videonya Pak. I'm getting closer.
kelas standing. Jadi standingnya tetap kita mainkan di oktagon. Terus ada kelas MMA juga kita mainkan di oktagon. Bedanya adalah kelas standing hanya sampai jatuhan. Kalau oktagon setelah jatuhan dilanjutkan dengan kuncian. Jadi semua pukulan tendangan boleh kita lakukan. Ada beberapa kuncian juga yang tidak boleh kita lakukan. Jadi itu gambaran dari profil IBC MMA yang ada di Riau. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus kepada pengurus. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir kita berikan kesempatan kepada Woodball. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini kita masih diberikan nasihat dan bisa menyelesaikan rapat kerja koordinator ini sampai selesai. Namun sebelum kita akhiri, kami diberikan kesempatan sebentar untuk memperkenalkan cabur yang tadi sedikit fenomenal ya. Artinya cabur kami ini bukanlah cabur-cabur berat tadi, tidak seperti 3 cabur terdahulu, tapi ributnya luar biasa gitu ya. Artinya sudah dibicarakan, ribut dalam tanda kutip dibicarakan 2 tahun yang lalu ini. Jadi hari ini untuk disosialisasikan pada rekan-rekan semua. Baik Bapak Ibu, cabang olahraga woodball ini kita terima tanggal 22 Juni tahun 2022. Kita dimandat langsung dari pusat dan kita membentuk kepengurusan. Dalam proses perjalanan terjadi penggantian pengurus. Yang dulunya bukan saya ketuanya, saya sepunya dulu. Di Maret 2023 saya dipilih jadi ketua. Karena waktu itu kita nawarin ke Koni, nggak mau cabur ini orang Koni ngambilnya gitu ya. Jadi terpaksalah dengan kondisi yang ada kita ambil. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan kawan-kawan sehingga sampai detik hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Sedikit sejarah woodball. Woodball ini merupakan salah satu cabang olahraga yang berasal dari negeri Taiwan, ya, yang mana cabur ini diadopsi dari cabur golf, ya. Sejarah woodball ini dibuat oleh para pemain golf. Bukan para ya, tapi ada 2 orang pemain golf yang juga berusaha di Taiwan. Melihat orang tuanya sudah berumur, suatu ketika dia membawa orang tuanya berjalan-jalan di taman bunga yang penuh halamannya yang besar. Karena dia seorang pegolf, maka dia berpikir bagaimana orang tuanya dalam masa tua dan dengan umur tuanya bisa berolahraga. Lanjut dia merekayasa golf menjadi golf kayu namanya. Jadi woodball itu merupakan bola kayu yang pemukulnya disebut dengan mallet, bolanya terdiri dari kayu dan gawangnya juga dari kayu. Artinya permainan woodball tidak jauh berbeda dari golf. Jadi kalau woodball ini pukulnya sama dengan golf, cuman bolanya menggelinding, tidak melambung. Kalau golf itu ada hole, kalau kita gap. Di dalam permainan woodball itu ada 2 kategori stroke dan fairway. Jadi medali diperebutkan di olahraga woodball ini lumayan banyak. Dari 2 kategori tadi, woodball memperebutkan 14 medali putra dan putri. Jadi satu tim itu bisa 8 orang, putra putri 16 ya. Jadi medali itu ada 14 yang diperebutkan. Jadi sistem permainan woodball ini ya harus menyelesaikan permainan dalam 24 fairway. Jadi ada lintasan, fairway itu adalah lintasan yang harus diselesaikan oleh pemain woodball yang jaraknya berbeda. Mungkin nanti bisa kalau kawan-kawan, karena ini sifatnya mendadak, kita tidak bisa mempersiapkan karena tadi ada keraguan ya, keraguan apa diterima atau tidak. Jadi kita tidak mempersiapkan itu.
Maka insya Allah untuk ke depan kawan-kawan bisa melihat di YouTube-nya lah. Ya, sedikit kembali kepada penyampaian tadi. Football olahraga bisa dimainkan oleh siapa saja, tidak berbatas usia. Ya, orang tua, orang hamil, kakek nenek bisa. Beda dengan cabang yang 3 tadi. Tapi nilai medalinya sama dengan yang triathlon ya. Yang kerjanya cukup keras, yang MMA juga cukup keras. Tapi kalau football boleh nanti saja hanya bisa menyelesaikan jarak 700 meter. Itu pun di penggal-penggal ada sesi istirahatnya. Jarak yang terpendek itu adalah 35 meter, yang terjauh itu adalah 110 meter. Nah, jadi dibagi dari 12. Dari 700 itu jadi 12 per way. Tapi itulah cara permainannya. Jadi permainan stroke dengan per way itu berbeda. Kalau stroke sistemnya main semua, artinya peserta 5 main ke 5-5. Kalau sistem per way 1 lawan 1, sistem gugur dia. Jadi per way-nya juga tidak sampai 24, jadi 12. 12 per way itu kalau kita sudah main 4-3 ya itu udah 5-3 itu udah bisa dinyatakan kemenangan di yang 5. Jadi tidak bisa kalau tidak dilanjutkan permainan ke depan ya tidak jadi masalah karena sudah tahu kemenangannya. Itulah sedikit gambaran olahraga football. Terkait dengan kegiatan football, Pemprov Riau itu sudah melaksanakan pelatihan dan wasit tingkat provinsi. Kita mendatangkan BB yang kita laksanakan pada bulan Juni yang lalu. Terkait dengan PON ini, kita sudah mengikuti BK tahun 2023 kemarin, mengutus 6 orang atlet yang kita loloskan hanya 1 nomor mix ya. Jadi nomor dari permainan football ini hampir sama dengan bulu tangkis. Ada tunggal, ada ganda, ada campuran, ada tim. Itulah permainan football ini. Mungkin itu saja kalau yang bisa kami sampaikan. Kalau lebih mengenalnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat lah. Ini peralatan football namanya mallet. Pemukul itu namanya mallet, itu gawang pendaget, itu adalah bola. Kalau mau dibacakan silakan dilanjut. Ya, jadi football ini dimainkan di lapangan terbuka. Di lapangan terbuka yang mungkin di stadion. Yang insya Allah kami akan melaksanakan ke Jumroh di akhir bulan Juni. Itulah yang dikatakan fairway tadi ada 12. Dari 12 itu kali 2, artinya seorang pemain football itu menyelesaikan 24 fairway dari 700 meter. Ya, mungkin itu aja Pak Ibu yang bisa makan. Nanti untuk lebih bisa saya lanjutkan di YouTube-nya. Tapi di YouTube belum ada saya gitu. Cuma kawan-kawan sudah ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pemprov Football. Kita beri aplaus untuk football. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan agenda kita, berikutnya adalah penyerahan bendera Pataka. Kami minta kembali kepada perwakilan masing-masing Pemprov cabur yang baru bergabung dengan anggota KONI untuk bisa maju mengambil bendera untuk nanti diserahkan kepada Wakil Ketua Umum 3 KONI Provinsi Riau. Kami mohon Ketua atau perwakilan dari Pemprov Tekbol, IBCA LMA, Triathlon dan juga Woodball untuk mengambil tempat. Dan kami persilakan Wakil Ketua Umum 3 KONI Provinsi Riau untuk menerima bendera atau Pataka dari masing-masing cabang. Dipersilakan. Well,
Silakan. Ya. Silakan diserahkan Pak. Kita beri aplaus dulu semua. Selamat bergabung tekbol di KONI Provinsi Riau. Berikutnya silakan IBCA Denpasar. Diserahkan dan bergabung ke KONI Provinsi Riau untuk dikembangkan di Provinsi Riau. Selamat bergabung dan kita beri aplaus kepada IBCA LMA. Berikutnya triathlon. Silakan diserahkan Pak. Kita beri aplaus. Selamat bergabung triathlon Provinsi Riau. Berikutnya woodball. Silakan Pak diserahkan. Dan kita beri aplaus. Berikutnya penyerahan SK dari Pak Waketum 3 kepada masing-masing Pemprov.